Saya ingin menjelaskan tentang struktur sel hewan. Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup, tetapi sel masih memiliki bagian-bagian penyusunnya yang berukuran lebih kecil disebut organel. Pada organel terjadi berbagai macam aktivitas. Jenis organel bermacam-macam dan masing-masing memiliki ciri-ciri serta fungsi yang berbeda. Berikut bagian-bagian yang terdapat di dalam sel. Yang pertama, membran sel atau membran plasma. Pada sel hewan, membran sel merupakan lapisan terluar yang membatasi sitoplasma dengan lingkungan sekitarnya. Membran sel mengandung kira-kira 50% lipid dan 50% protein sehingga disebut lipoprotein. Yang kedua, ada inti sel atau nukleus. Nukleus merupakan organ terbesar di dalam sel. Nukleus berperan penting dalam aktivitas sel, terutama dalam melakukan sintesis protein. Yang ketiga, ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bahan yang di dalamnya terdapat organel-organel sel. Komponen tersebut penyusun sitoplasma adalah air. Di dalam sitoplasma terlarut molekul-molekul seperti garam, gula, asam amino, asam lemak, nukleotida, vitamin, gas-gas, dan gas-gas tertentu, ion dan jumlah sebesar protein. Yang keempat, ada organel-organel sel. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel yang berperan penting untuk aktivitas dan kehidupan sel. Organel merupakan struktur dan komponen hidup yang ada di dalam sitoplasma, sedangkan komponen tak hidup disebut inklusi. Fungsi sel. Ribosom. Ribosom merupakan struktur yang paling kecil dengan garis tengah kurang lebih 20 nm, berbentuk bulat dan tersuspensi dalam sitoplasma. Ribosom sendiri berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan sistem membran yang saling berhubungan membentuk anyaman atau lipatan-lipatan di dalam sitoplasma. Mitokondria. Mitokondria berbentuk bulat, lonjong, atau batang dengan diameter 0,5 sampai 1,0 mikrometer dan panjang 1 sampai 2 mikrometer. Badan Golgi. Struktur badan Golgi atau aparatus Golgi berbentuk kantong tipis dan memiliki peran dalam proses ekskresi sehingga banyak dijumpai pada sel-sel kelenjar. Lisosom. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Lisosom berbentuk sedikit bulat yang dibatasi oleh membran dan berisi enzim hidrolisis. Contoh enzim hidrolisis dalam lisosom adalah lipase, protease, dan ribonuklease. Vakuola. Vakuola merupakan organel yang terdapat di sel tumbuhan. Vakuola berisi air yang di dalamnya selarut berbagai mineral, gula, asam-asam, organik, dan bahan-bahan lain. Sel-sel muda memiliki vakuola berukuran kecil, sedangkan sel dewasa memiliki vakuola berukuran besar. Plastida. Plastida merupakan organel yang khusus terdapat pada sel tumbuhan yang berupa butiran-butiran mengandung zat pewarna. Plastida ada 3 macam, yaitu kloroplas, kromplas, dan leukoplas. Kloroplas merupakan plastisida yang berwarna hijau. Sedangkan kromoplas adalah plastisida yang mengandung pigmen sehingga tampak berwarna-warni. Dan leukoplas merupakan plastida yang tidak mengandung pigmen. Mikrotubula dan mikrolemen. Mikrotubula terbentuk dari protein-protein tubulin, fungsinya sebagai sarana transportasi air, ion, atau molekul-molekul kecil dan membentuk benang-benang aster atau gelondang pembelahan. Selama pembelahan sel, mikrotubula juga berperan menjaga bentuk sel dan menambat organel-organel yang lain. Mikroelemen berfungsi menjaga bentuk dan struktur sel, serta membentuk komponen kontraktil pada sel-sel otot. Sentrosom dan sentriol. Sentrosol dapat dijumpai hanya pada sel hewan. Sentrosom merupakan tempat munculnya benang-benang gelendang. Ketika pembelahan sel, sentrosom terdiri atas 2 sentriol yang terletak di dekat nukleus. Sentriol berfungsi sebagai kutub-kutub pembelahan pada saat pembelahan sel.
Nah, lalu selanjutnya ada mekanisme transport pada membran. Jadi teman-teman, mekanisme transport pada membran ini terbagi dua cara. Yang pertama ada transport aktif dan yang kedua ada transport pasif. BTW, apa sih itu? Yuk kita bahas sama-sama yang satu persatu. Yang pertama kita bakal bahas dulu tentang mekanisme transport pada membran transport pasif. Apa sih itu? Jadi transport pasif adalah perpindahan zat melintasi membran sel tanpa menggunakan energi sel. Perpindahan ini terjadi secara spontan, mulai dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, yang termasuk dari transport pasif itu ada osmosis dan difusi. Terus apa lagi osmosis dan difusi? Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama itu ada difusi. Nah, jadi difusi adalah perpindahan zat berkadar tinggi ke zat yang berkadar rendah. Lalu ada osmosis. Osmosis adalah kebalikan dari difusi, yaitu perpindahan zat yang berkadar rendah ke zat yang berkadar tinggi. Nah, lalu selanjutnya ada transport aktif. Apa itu transport aktif? Transport aktif adalah mekanisme perpindahan molekul melalui membran sel yang berlawanan arah dengan gradien konsentrasi. Contohnya itu ada pompa natrium, endositosis, dan eksotitosis. Sel merupakan suatu proses membelah satu sel menjadi dua atau lebih. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan sel secara langsung dan secara tidak langsung. Pembelahan sel secara langsung terjadi pada organisme bersel tunggal atau uniseluler, seperti bakteri dan protozoa. Pembelahan sel secara tidak langsung terjadi pada organisme multiseluler. Ada dua jenis pembelahan sel secara tidak langsung, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anak. Pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anak. Jumlah kromosom pada sel anak adalah setengah dari jumlah kromosom sel induk, sehingga disebut pembelahan reduksi.